Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah di hari keempat Ramadan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Kita bisa kembali dipertemukan secara virtual online untuk melanjutkan kegiatan ibadah kita, belajar, kuliah dalam bidang ilmu hadis. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan hadis abad ketiga Hijriah sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah, yang pada intinya di masa itulah karya-karya ulama hadis yang sifatnya kitab-kitab sumber itu dilahirkan, baik yang berbentuk kitab sohi, kitab musnad, kitab sunan, kitab atraf, kitab mustadrak, dan lain-lain. Itu terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dan masih ada sedikit di masa kekhalifahan Muawiyah, khususnya di awal abad ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan hadis dimulai pada pertengahan abad 7 sampai sekarang. Kalau kita menggunakan alur pikir dari Allahu yarham Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masa ini menjadi periode ke-7 dari tipologi beliau dalam menjelaskan sejarah perkembangan hadis. Beliau menyebutnya dengan masa pensyarahan, masa penghimpunan, masa pentakhrijan, dan masa pembahasan. Teman-teman semua, istilah-istilah ini mesti dielaborasi, mesti ditahu mengapa dikatakan masa pensyarahan, kenapa disebut dengan masa penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Dinamai dengan masa pensyarahan karena di masa ini, di pertengahan abad ke-7, para ulama kita itu melakukan kerja-kerja dalam hal memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang terdapat pada kitab-kitab hadis. Jadi secara leksikal, kata syarah itu penjelasan. Ini istilah yang khas di ilmu hadis. Kalau di ilmu Al-Quran namanya tafsir. Tafsir. Di masa ini para ulama memilih kitab hadis yang sudah ada, yang diproduksi di abad ketiga sampai abad pertengahan 7 itu. Kemudian mereka mensyarah hadis-hadisnya. Pensyarahannya pada aspek sanad, pada aspek matan. Jadi tidak hanya pada aspek matannya, juga sanadnya dijelaskan. Bahkan kalau peneliti hadis kesulitan menentukan nama sosok periwayat yang ada pada sebuah hadis yang dia teliti, maka solusi yang paling mudah kita merujuk ke kitab syarah.
biasanya di kitab-kitab syara itu dia menjelaskan siapa periwayat itu, siapa nama lengkapnya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk merujuk ke kitab-kitab rijal. Itu yang pertama. Yang kedua, masa penghimpunan. Ya, masa penghimpunan. Maksudnya adalah para ulama hadis di abad ini ya, melakukan kegiatan penghimpunan hadis, menghimpun hadis. Tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara penghimpunan hadis yang dilakukan oleh ulama di abad sebelumnya dengan di abad ini. Ya. Kalau di abad sebelumnya para ulama itu menghimpun hadis ya, berdasarkan riwayat yang mereka terima dari gurunya sampai ke Nabi, dan mereka kemudian menjadi bagian dari periwayat hadis itu, bahkan menjadi sumber sanad pertama dari hadis itu. Maka di abad pertengahan ke-7 ini, para ulama yang melakukan kegiatan penghimpunan hadis lebih bersifat ya, melakukan kutipan-kutipan hadis dari kitab-kitab hadis yang ada ya, sesuai dengan tema-tema ya, dari apa yang ingin mereka kumpulkan ya. Saya ingin berikan contoh, misalnya ada kitab hadis himpunan ya, Riyadus Shalihin misalnya ya, Riyadus Shalihin. Dari sisi nama judul buku ini berisikan tentang hadis-hadis yang bisa dijadikan petunjuk ya, untuk mengolah hati, mengolah jiwa, melatih diri untuk menjadi orang-orang yang soleh. Ya, maka si penulisnya buku ini kemudian menentukan tema-tema apa saja, ya, hal-hal apa saja yang mesti dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa menjadi pribadi yang soleh. Hal-hal itu kemudian dirujuk hadisnya, dikutiplah hadisnya, ya, dicarikanlah hadisnya pada kitab-kitab hadis yang sudah ada. Itu himpunan, ya, penghimpunan. Ya, jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau ditanya apa perbedaan penghimpunan hadis di abad 3 sampai pertengahan abad 7 dengan penghimpunan yang dilakukan pada abad pertengahan 7 sampai sekarang. Ya, sama dengan misalnya kitab Al-Arba'in ya, kitab 40 hadis dari Imam Nawawi. Itu 40 hadis itu Imam Nawawi hanya mengambil atau mengutip-ngutip dari beberapa kitab hadis ya, sesuai dengan topik-topik yang Imam Nawawi tetapkan dalam buku itu. Nah, yang ketiga dinamai dengan masa pentakhrijan. Ya, takhrij itu artinya mengeluarkan. Ya. Masa pentakhrijan ini maksudnya para ulama di abad ini itu mentakhrij hadis pada sebuah kitab hadis ya, untuk menentukan, untuk menjelaskan letak hadis itu selain pada kitab yang dia takhrij. Ya, misalnya kalau dia ingin mentakhrij Sunan Abu Dawud misalnya. Jadi hadis ini ada di Sunan Abu Dawud. Tapi si pentakhrijnya ingin menjelaskan selain hadis ini ada di Sunan Abu Dawud, di kitab hadis mana saja berada selain di Abu Dawud ini. Itulah takhrij, itulah pentakhrijan. Ya, pentakhrijan. Nah, dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, ketika orang ingin melakukan penelitian hadis, langkah awalnya adalah takhrij. Ya, supaya peneliti tahu hadis yang akan diteliti itu posisinya di mana saja. Ya, apakah ada di kitab Bukhari, ada di Muslim dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian dia bisa melihat bagaimana struktur ya, periwayatan hadis ini ya, dari sahabat kemana dan biasanya berujung pada
para mukharijul hadis yang kadang-kala gurunya sama, kadang gurunya beda. Itu pentakhrijan. Yang ketiga pembahasan. Ya, pembahasan di sini mungkin kita bisa sebut yang pengkajian. Pengkajian, dan ini saya kira lebih kena ya di abad kontemporer ini. Ya, jadi abad ini abad pembahasan, pengkajian hadis. Jadi para ulama kita hari ini mengkaji hadis, ya, mengkaji dengan berbagai macam pisau analisis, ya, dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam teknik, ya, metode, ya, dalam memahami hadis. Ya, itu saya kira yang dimaksudkan ya dengan 4 istilah ini yang oleh Allahu yarham hasbi, ya, dia katakan bahwa abad pertengahan 7 sampai abad kontemporer itu merupakan masa pensyarahan, masa penghimpunan, masa pentakhrijan, dan masa pembahasan. Nah, teman-teman semua, nama-nama ini, istilah-istilah ini itu bisa menggambarkan kegiatan para ulama, kegiatan yang dilakukan oleh ulama di abad ini. Nah, jadi kalau ditanya, jelaskan kegiatan-kegiatan para ulama ya di dalam menjaga hadis di pertengahan abad 7, itulah kegiatan mereka mensyarah, kegiatannya menghimpun, kegiatannya mentakhris, kegiatannya mengkaji, ya, dan seterusnya. Ya. Teman-teman semua yang saya hormati, di pertengahan abad ke-7 ini, ya, maka kegiatannya itu menghasilkan produk. Ya, ada produk-produk yang dihasilkan. Ya, misalnya dari aspek pensyarahan akan muncul kitab-kitab syarah. Ya, kitab syarah namanya. Kitab-kitab syarah itu kitab-kitab hadis yang di dalamnya dimuat uraian dan penjelasan, ya, penjelasan hadis, ya, baik dari aspek sanad maupun aspek matan. Ya, misalnya Sahih Bukhari itu punya kitab syarah, misalnya Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Asqalani, Irsyadus Sari dari Al-Qastolani, ada Al-Kirmani, ya, Syarhul Kirmani, ya, ada Muslim misalnya ada Syarhun Nawawi yang paling besar. Ya, Abu Dawud punya Syarah Aunul Ma'bud. Imam Tirmizi punya Syarah Tuhfatul Ahwaz. Ya, jadi itu kitab-kitab syarah. Ya. Yang kedua ada kitab-kitab mukhtasar. Ya, kitab-kitab mukhtasar. Kitab-kitab mukhtasar ini bagian dari kitab himpunan. Ya, bagian kitab himpunan, tapi sifatnya meringkas. Jadi dia memilih satu kitab hadis, mungkin karena dia merasa tebal, ya, berjilid-jilid lah kitab itu, maka dia meringkas isi dari hadis itu, yang mungkin isi ringkasannya itu hanya berkaitan dengan poin-poin penting, ya, yang dianggap penting untuk diketahui oleh umat sehingga pengamalannya langsung, gitu. Ya, ketika umat membaca, ya, kitab mukhtasar ini langsung bisa mengamalkan. Ya, jadi isinya kitab ringkasan. Nah, yang ketiga ada kitab Zawaid. Ya, kitab Zawaid itu kitab himpunan juga ini. Ya, kitab himpunan. Kitab himpunan, tapi dia sifatnya dari satu kitab hadis. Ya, satu kitab hadis. Jadi dia hanya menghimpun sumbernya cuma satu kitab hadis. Ya. Mungkin contohnya misalnya Zawaid As-Sunan Al-Kubra, ya, dan Zawaid Ibnu Majah. Jadi dia khusus menghimpun sebuah kitab yang hanya bersumber dari kitab Ibnu Majah. Yang ketiga kitab Mu'jam, kitab petunjuk. Ini yang banyak membantu para peneliti hadis, ya, zaman kini, zaman kontemporer, ya, di dalam mengkaji hadis, ya, maka kitab-kitab Mu'jam kita butuhkan. Ya, karena kalau tanpa Mu'jam kita tidak bisa mendeteksi, ya, menemukan dengan mudah letak-letak hadis yang kita sedang akan
akan teliti, ya. Dan masih banyak lain, ya, kitab-kitab itu. Nah, kemudian di masa kontemporer, ya, masa kontemporer itu kita fokus pada masa pengkajian. Masa pengkajian dan kajian hadis itu tidak hanya milik umat Islam, ya, orang-orang non-Islam pun juga mengkaji hadis. Ya, banyak orang-orang Barat yang kita kenal dengan orientalis itu mengkaji hadis, ya, bukan cuma hadis, Al-Quran juga dikaji. Jadi segala aspek ketimuran, ya, jadi oriental itu timur, jadi semua aspek-aspek ketimuran, agama, budaya itu dikaji oleh mereka. Di antaranya adalah sumber-sumber agama, Al-Quran dan hadis. Ya, hasil kajiannya ya boleh jadi ada yang positif, ada yang negatif, ya itu bagian dari motivasi, ya, motivasi mereka dalam mengkaji itu. Nah, kalau motivasi akademik, ya maka boleh jadi dia akan objektif, gitu. Tapi kalau motivasi agama, ya kadangkala dia ingin mencari titik-titik kelemahan, titik-titik kekurangan dari agama ini, ya. Misalnya banyak pandangan-pandangan orientalis, ya, yang mengatakan bahwa hadis itu tidak ada yang asli, ya, semuanya palsu, semuanya hanya karangan-karangan para ulama, ya. Joseph Scott mengatakan sanad itu hanya rekayasa tabi'in, ya, untuk bisa menjelaskan bahwa terjadi hubungan, ya, persambungan dari mereka ke Nabi, gitu. Itu pandangan-pandangan. Tapi ini semua teori-teori ini sudah dibantah, ya, sudah di counter, ya, oleh ulama kita, ya, Muhammad Mustafa Az-Zomi. Dia sudah membuktikan segala serangan-serangan dari orientalis itu. Nah, kemudian di zaman kini juga kegiatan para ulama dalam hal pengkajian, ya, seperti di awal saya katakan, itu lebih banyak dalam pengembangan pendekatan, pengembangan teknik, ya, pendekatan, metode dalam memahami hadis. Ya, misalnya Allahu yarham guru kita Pak Suhudi Ismail, misalnya dia memperkenalkan, ya, dalam memahami hadis kita mesti lihat, ya, apakah dia lokal, apa dia temporal, ya, apa apa dia tekstual, apa dia kontekstual, itu dilihat, ya, dengan baik supaya tidak melahirkan kesimpulan yang keliru, ya. Misalnya dalam pikiran guru kita Pak Arif Din Ahmad, ya, dia membuat tipologi substantif dan non substantif, ya, dalam memahami matan, ya, memahami matan hadis, ya. Dalam aspek kajian sanad misalnya ada tawaran teori isnad kum matan analisis, ya, yang menjadi pengembangan teori dari Harold Mursky yang Jerman itu. Ini teori dari guru kita juga Prof. Kamarudin Amin dalam disertasinya, ya, dia mengembangkan teori itu. Jadi kajian hadis hari ini tetap hidup. Ya, teman-teman di Jogja misalnya hari ini mengembangkan namanya Living Sunnah, ya, Living Sunnah. Ya, Living Sunnah itu adalah mengkaji amaliyah umat, ya, mengkaji amaliyah masyarakat untuk dilihat apakah amaliyah itu, ya, berkaitan erat dengan sunnah kenabian atau bertentangan dengan sunnah kenabian. Ya, ini saya kira hal-hal poin-poin penting yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, ya. Semoga bermanfaat. Video ini, ya, dibuat untuk kebutuhan pembelajaran, ya. Jika ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf, saya berlindung kepada Allah. Ini bagian dari kelemahan saya. Mudah-mudahan video ini bisa memperkuat, ya, pemahaman teman-teman dari teks materi yang saya bagikan pada aplikasi Lentera yang menjadi produk, ya, UIN Alauddin Makassar dalam mendukung kegiatan pembelajaran online. Makasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.